Saya yakin seyakin-yakinnya keimanan, ketakwaan Mas Ahy dan seluruh Demokrat itu tidak goyah. AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespon ajakan dari Pak Puan, pertemuan yang berangkat dari niat baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Selamat malam pemirsa, usai Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi oleh pihak Kejaksaan Agung, kini giliran kolega separtainya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang disebut-sebut, diisukan, diduga terkait dengan kasus korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang oleh KPK. Nah, memang kabar ini beredar dalam beberapa hari terakhir dan bahkan informasi yang beredar di media hingga malam hari ini, besok kabarnya Menteri Pertanian akan dipanggil, akan diperiksa oleh KPK. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah upaya penjegalan jilid 2 terhadap Koalisi Perubahan dan Persatuan. Benarkah demikian? Kami akan membahasnya malam hari ini di dua sisi bersama saya, Dwi Anggia. Banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair, kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang membahas hal itu sudah hadir bersama saya sejumlah narasumber. Di sebelah kanan saya ada Gus Effendi Khoiri, politisi Partai Nasdem. Selamat malam, Gus Coy. Boleh digunakan mikrofonnya. Selamat malam, Mbak. Di ujung sana ada pengamat politik, Henry Satrio. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak dosen. Di sebelah kiri saya ada Bung Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, yang bergelora malam hari ini. Selamat malam, Bang Fahri. Malam, assalamualaikum. Di ujung sana ada wartawan politik senior, wartawan kawakan ya, ini Bung Panda Nababan. Selamat malam. Merdeka. Merdeka, oke. Tadi bapak-bapak kita sudah menyaksikan pengantar video tadi dan terakhir ditutup dengan pernyataan Capres Koalisi Perubahan. Ada kekhawatiran, aspirasi dari bawah bahwa akan ada penjegalan, kriminalisasi, perlakuan tidak adil kepada partai politik, kepada caleg dan lain-lain. Dan tidak lama, ini kalau tidak salah ini akhir bulan lalu. Hanya 30 Mei, hanya beberapa minggu setelah penetapan tersangka Johnny Plate. Nah, kemudian hari ini, beberapa hari terakhir beredar kabar Menteri Pertanian yang merupakan kader Nasdem, yang merupakan Koalisi Perubahan dan Persatuan itu tersandung kasus korupsi, dugaan korupsi. Saya mau ke Gus Coy. Apakah ini ketakutan yang disampaikan oleh calon presiden Anda yang mulai bukan terendus lagi ya, mulai terlihat nih roman-romannya kelihatan ini kayaknya. Apalagi besok akan dipanggil KPK, Gus Coy. Yang terkait dengan Menteri Pertanian saya belum tahu. Apa yang terjadi belum. Kalau saya baca di media kan banyak tuh berkaitan dengan TPPU, tapi kan belum. gratifikasi, betul. Itu kan dugaan-dugaan yang dituduhkan. Jadi karena belum terjadi, jadi kita nggak bisa menanggapi. Tidak bisa menanggapi. Tapi masifnya informasi mengenai ini
menurut Anda ada kaitannya dengan politik nggak? Kita memang nggak bisa menggabungkan, mencampurkan ya upaya penegakan hukum dengan politik. Tapi yang namanya ini mendekati tahun politik, banyak orang menafsirkan bahwa ini ada kaitannya dengan politik. Dari koalisi Anda bagaimana? Pertama yang belum terjadi terkait dengan Menteri Pertanian, kita nggak bisa Berkomentar. memberikan respon. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan berita-berita hari ini itu berita isu. Ya. Yang kedua yang perlu kita sampaikan ke publik bahwa kita ini mau pemilu. Sebetulnya kalau mau pemilu ini kita harus senang, harus riang gembira. Iya. Ya kan? Jangan ada ketakutan-ketakutan. Iya, jangan ada ketakutan, kekhawatiran dan segala macam sebagaimana yang disampaikan oleh calon presiden dari koalisi perubahan tadi. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Anies tadi itu bukan omong kosong ya atau isapan jempol ya, pasti ada fakta-fakta, ada informasi dari dalam, dari luar, dari lapangan. Ya. Dan mudah-mudahan itu kalau sudah terjadi itu harus diakhiri. Karena begini, demokrasi seperti yang kita ketahui itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya. Jadi bagaimana semuanya bisa terlibat secara senang. Nah, pelakunya seperti KPU harus profesional, Bawaslu profesional, aparat-aparat negara netral, pemimpin-pemimpin negara mulai dari atas sampai bawah itu adil. Karena sumpah seluruh pemimpin di negeri ini mulai dari atas sampai bawah, salah satu poin di situ yang paling penting adalah berbuat seadil-adilnya. Ya, jadi ketika Idealnya dia memimpin ya. harus adil. Dan adil itu bukan hanya tuntutan formal menjadi pemimpin negara, tapi juga tuntutan tradisi. Tradisi kita itu kan tradisi kita itu ketika memilih seseorang, orang yang di depan dijadikan pimpinan, itu tuntutannya juga adil. Agama apapun, Islam, Kristen, dan yang lain-lain, itu juga memiliki nilai yang namanya adil. Selain adil, ada lagi nilai yang juga menjadi tuntutan publik, tuntutan rakyat, tuntutan tradisi kita. Keteladanan. Keteladanan. Suri tauladan. Ya, menjadi contoh. Dalam bahasa Jawa itu engarso sung tulodo, eng madyo mangun karso, tutwuri handayan. Oke, Gus, saya mau bertanya ini. Kira-kira ya. begitu. Kenapa dari tadi Gus Coy mengelaborasi soal adil, keteladanan? Apakah Gus Coy tidak mendapatkan suasana atau kondisi itu saat ini? Saya kira publik merasakan, paling tidak sebagian publik merasakan. Termasuk publik yang di koalisi perubahan juga merasakan itu? Saya kira bukan hanya di perubahan, di tempat lain juga merasakan. Cuma mungkin dia dapat keuntungan dengan ketidakadilan. Mungkin sehingga mereka tidak protes. Udah kita nikmati aja ketidakadilan. Kira-kira begitu. Oke, saya minta komentar Bang Panda nih, Bang Panda. Ini ada kekhawatiran tadi disampaikan oleh Capres Koalisi Perubahan. Dan beberapa kali Gus Coy menyebutkan harus suasananya ceria, riang, gembira, orang berpolitik itu jangan ada ketakutan, harus adil dan keteladanan. Karena itu akan menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak tertentu kalau ada ketidakadilan. Saya sebenarnya apalagi lihat tadi kekhawatiran dan sebagainya, sederhana sekali. Kalau sudah yakin bersih dan tidak terlibat macam-macam, untuk apa khawatir? Itu loh. Jadi menurut Pak Panda ini enggak bersih mereka enggak, yang khawatir untuk ini. apa khawatir? Untuk apa khawatir? Ya sama dengan Ganjar. Sebelum dia diputuskan itu sudah diklarifikasi dulu diam-diam di belakang layar. Cek KPK, cek Kejaksaan Agung, cek Bareskrim ada terlibat ini Ganjar ini. Punya masalah nih Ganjar nih.
Setelah firm baru sampai semua laporannya kepada ketua umum. Gitu loh. Jadi tidak ada setelah ditunjuk Ganjar kemudian timbul kekhawatiran-kekhawatiran. Ya gobloknya kita gitu loh. Kalau kita nggak persiapkan betul-betul. Jadi tidak ada alasan untuk khawatir kalau tokoh yang ditampilkan ini bersih. Kalau bersih kenapa harus risih gitu? Kenapa khawatir gitu loh. Dan Tapi ini kan disebutkan ini ada kemungkinan ada fakta yang masuk, ada informasi yang masuk, berarti bukan hanya kekhawatiran gitu Bang Panda. Belum sehebat secanggih itu satu konspirasi atau satu permainan di belakang layar bisa menjatuhkan. Saya pikir sejauh yang saya tahu, apalagi saya wartawan investigasi, belum sampai ke secanggih itu. Gitu loh, belum sampai secanggih itu. Kita jatuhkan siapa? Kita kerjain dia. Belum sampai sejauh itulah kehebatannya. Gitu loh. Itu satu. Yang kedua juga saya pikir dari peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini, saya pikir juga ada kebetulan masih teman dekat juga lah, cuma dia ke Australia, dia si Denny Indrayana. Dia berhasil membuat kekhawatiran, kebahayaan segala macam. Khawatir dia. Entah apa komentar dia tentang keputusan MK tadi. Ya? Akhirnya terbuka ya. Lo begitu hebatnya si Denny Indrayana ini, begitu hebatnya menyebar luaskan kekhawatiran dan kemudian mengapakan MK dan sebagainya. Gitu loh. Jadi kayak orang-orang yang nggak bertanggung jawab begitu, gitu loh. Itu mendapat konsumsi yang enak, gitu, yang tinggi gitu loh. Itu maksud aku kita supaya lebih cermat, lebih cermat menerima informasi begitu. Tapi kekhawatiran ini menurut Bang Panda tidak beralasan lah ya dari ada alasan. Walaupun kita melihat fakta-fakta peristiwa mulai dari menterinya Nasdem yang disangkut kaut hukum, kemudian kalau memang besok jadi nih, kata Gus Soy kan janganlah, ini kan belum terjadi berandai-andai ya. Kalau memang besok jadi dipanggil, ini udah 2 menteri Nasdem nih yang tersangkut. Ya kita lihatlah, kalaupun itu misalnya terjadi, itu bukan by design, ya memang kebetulan gitu loh. Ya orang PDI juga menterinya ada yang masuk penjara kok. Jadi kita tuduh apa itu? Gitu loh. Ada konspirasi, ada apa. Ya memang dia salah, ya salah. Masuk ke penjara gitu loh. Jadi nggak usah khawatiran. Kalau memang bersih nggak usah khawatir gitu Gus. Kalau memang nggak ada yang masalah, kenapa harus takut calonnya? Kekhawatiran itu sangat beralasan. Khawatir lebih jauh lagi dari apa yang dilakukan kemarin-kemarin. Apa itu yang dilakukan kemarin? Selama kita safari, 70 titik lebih ya. Itu gangguan-gangguan terus terjadi. Gangguan seperti apa? Ya, misalnya ada spanduk-spanduk pembatalan. Mikrofonnya maaf Gus. Ya, spanduk pembatalan. Anies tidak jadi ke daerah ini. Ya, nggak mungkin itu rakyat biasa yang bikin. Padahal jadi. Dan saya menyaksikan itu. Saya ikut menurunkan. Nggak mungkin rakyat biasa, terus siapa yang bikin? Ya nggak tahu. Artinya ini kita tidak tahu siapa yang bikin, tapi fakta itu ada. Gitu ya. Ketika kita sudah sepakat bikin sebuah acara di situ diizinkan, setelah itu tiba-tiba 2 jam atau 3 jam sebelumnya apa yang diinfokan dibatalkan, kemudian apa mereka ceritakan kepada panitia. Pak, ada dari instrumen negara namanya bla gitu. X gitu ya. Itu yang minta. Penegakan hukum gitu. Dan cerita ini banyak banget. Gitu ya. Enggak, tapi itu informasi yang diterima valid bahwa dari institusi ini. Oh iya dong, ya kamu kan ngapain bohong-bohong urusan larang. begitu ya kan? Karena mereka kan ngaku. Kemudian nggak menanyakan kenapa ada pelarangan akhirnya, nggak konfirmasi gitu. Nah, karena ada hal-hal yang kita tidak tahu pertanyaan berikutnya, tapi karena kita tahu keadilan di Indonesia, hukum di Indonesia seperti ini, maka kekhawatiran itu menjadi logis, menjadi pantas. Kalau tidak khawatir, justru kita ini bodoh sekali. Kan? Wong jelas-jelas di depan mata, telinga kita mendengarkan, gitu kan? Kemudian info-info kita terima, cuma kan kita ini mau mengadu kepada siapa? Nah, kecuali kepada Tuhan. Oke. Jadi bukan Jadi, tidak beralasan. bodoh banget ketika kita sudah di lapangan dan cerita itu bukan 1, 2, 3, tapi puluhan citra, puluhan kejadian.
lalu kemudian kita tetap tidak waspada, tetap Oke. tidak khawatir. Oke, Waduh. poinnya adalah bahwa ini bukan lagi hanya kekhawatiran tanpa alasan, Bang Panda, bahwa memang sudah dialami oleh tim yang turun ke lapangan yang akan melakukan kampanye. Lalu apakah benar nyatanya hal-hal seperti itu atau hanya sekedar konspirasi saja? Kita akan lanjutkan. Dua sisi tadi, saya mau ke Bung Hensat. Bung Hensat, di satu sisi disebutkan kekhawatiran ini beralasan. Informasi, tidak sekedar informasi lagi, pengalaman di lapangan ketika bersafari ke bawah, banyak hambatan-hambatan Gus Yahya menyebutkan, bahkan secara langsung terang-terangan. Tapi Bang Panda bilang nggak usah khawatir lah kalau nggak salah gitu loh. Anda melihatnya bagaimana? Kalau saya melihatnya memang secara kasat mata akhirnya memang terjadi keberpihakan. Apalagi pada saat Pak Jokowi secara terbuka mengatakan akan cawe-cawe dan tidak akan netral ya. Walaupun alasannya Kan itu demi bangsa dan negara katanya. gitu ya. Sama semuanya kan demi bangsa dan negara. Nah tapi kalau sebagai presiden itu kan bisa jadi melanggar sumpah jabatan ya. Yang harus seluruhnya seadil-adilnya. Maka sejak pernyataan itu muncul persepsi di masyarakat bahwa sebetulnya Anies Baswedan ini menghadapi dua pertandingan dalam pemilu. Yang pertama adalah pertandingan sebelum pemilu dilakukan dan selanjutnya yang kedua adalah pertandingan memang pada saat pemilu. Pertandingan sebelum pemilu berarti pertandingan untuk maju mencalonkan gitu. Ya, pertandingan sebelum pemilu ini merupakan kompetisi yang lebih dahsyat menurut saya dibandingkan pada saat pemilu berlangsung. Karena Kenapa? ini Kalau penentu. pemilu berlangsung kan silakan saja itu diserahkan kepada rakyat. Tapi pada saat pertandingan sebelum pertandingan itu dilakukan, tahapan-tahapan menuju bisa bertanding inilah yang banyak diperguncingkan oleh masyarakat sebagai sebuah usaha agar misalnya hanya dua pasang calon kan. Dua pasang calon ini juga bukan hanya disampaikan oleh 1-2 orang, tapi banyak para expert mengatakan bahwa memang keinginan dari pemerintah adalah dua pasang calon. Keinginan dari pemerintah dua pasang calon. Ya kan itu yang disampaikan oleh misalnya Pak founder dari CSIS waktu itu kan, Yusuf Manandi misalnya. Nah memiliki keinginan untuk mengatur pesta demokrasi aja menurut saya sudah Ini nggak main-main sebuah hal berarti ya. yang tidak cocok. Ya, Boleh digunakan nanti, kemudian Bang Panda. makanya akhirnya persepsi-persepsi seperti yang disampaikan oleh Gus Coy, kemudian juga melalui pengalaman-pengalaman di lapangan itu kerap terjadi. Nah yang menarik ini kan sebetulnya kalau dari hasil survei, lembaga-lembaga survei, Anies Baswedan ini kan konsisten di peringkat ketiga. Ya. Walaupun memang, ini kalau hasil surveinya kedai kopi ya, Kalau masih surveinya ada apa? kedai kopi. Masih ada swing voters yang membuat sebetulnya masing-masing calon ini kompetitif. Nah, apakah kemudian berimbang permainannya? Ya harusnya bisa berimbang walaupun Anies Baswedan saat ini sudah dicalonkan oleh Nasdem, Demokrat dan PKS. Kemudian Pak Ganjar juga sudah dicalonkan oleh PDI Perjuangan, kan tinggal tunggu satu nih Pak Prabowo ya, apakah akan berhasil mendapatkan tempat atau tidak. Tapi menuju ke arah sana sebetulnya kalau dibuat menjadi riang gembira, pemilu 2024 ini akan lebih menarik gitu. Ini kayak saya menangkap ini, oke Bung Hensat, Bang Fahri deh, Bang Fahri. Ini saya menangkap ada ketidakriangan dan ketidakgembiraan dalam pesta demokrasi kita saat ini. Bagaimana orang berdemokrasi, bagaimana orang memajukan pencalonan dari koalisi partai masing-masing. Ada ketakutan, kekhawatiran. Kenapa jadi seperti ini kalau Anda melihatnya? Sebenarnya saya melihatnya ada dua ya, atau dengan dua cara kita melihatnya itu. Cara pertama itu sebenarnya masyarakat demokrasi itu masyarakat terbuka. Jadi kita harus mentradisikan kalau ada sesuatu yang mengganjal itu tidak boleh ditutup. Oke, berarti Itulah udah benar. sebabnya kita punya parlemen yang Ya. terbuka. Aha. Kita punya kebebasan pers. Kita punya hak-hak sipil yang menyebabkan kita itu bisa mengatakan hal-hal yang kita rasakan secara terbuka. Dan sayangnya kalau partai politik apalagi punya kekuatan di parlemen itu tidak boleh menjadi grundelan. Itu harus menjadi sikap. Itu harus menjadi keputusan yang bahkan punya punya konsekuensi di dalam ketatanegaraan. Maksudnya grundelan jangan cuma ngomong-ngomong Ya anggota di luar dewan gitu. itu begini, ini yang saya sering katakan, anggota dewan itu punya hak bertanya.
hak bertanya itu kalau tidak memuaskan bisa dilanjutkan dengan hak interpelasi, bertanya secara tertulis dan memiliki makna dan nuansa investigatif. Barulah yang kemudian ada hak angket, bertanya langsung, menginterogasi kalau ada apa-apa. Yang bisa dilakukan dengan secara langsung, bahkan memiliki dimensi kayak penegakan hukum, menyita ya dan seterusnya lah ya, hal-hal itu. Baru kemudian dia punya hak untuk melakukan menyatakan pendapat yang bisa konsekuensial terhadap lembaga yang mau diawasi itu gitu. Jadi ini yang pertama dulu, nggak boleh kita ini kayak ada masalah tapi kok kayak kita nggak terang begitu ya. Ini harus terang gitu. Itu yang saya dulu, mohon maaf ini, saya kritik oposisi kan gara-gara itu. Karena teman-teman kita ini yang menyebut diri oposisi, meskipun tradisi oposisi itu sebenarnya adalah tradisi, kata oposisi itu adalah tradisi di pemerintahan parlementer, tapi dalam tradisi presidensil semua anggota dewan itu oposisi. Karena tapi kan memang tidak terbiasa kita melihat anggota dewan yang berbeda. Anggota dewan yang menyuarakan kegelisahan kita. Nah, Bang Fahri pertanyaannya, gitu. berarti sebentar sebelum yang kedua, saya mau tanya sebelum nanti lupa. Artinya kekhawatiran seperti yang dinyatakan oleh Bung Anies tadi harusnya tidak muncul di situ, harusnya dibawa ke parlemen. Diungkapkan di parlemen ya, begitu. Ini soal Anies itu soal lain ya, nanti saya bahas di yang kedua gitu. Tapi negara demokrasi itu ada perangkatnya. Cara kita untuk melihat adanya kejanggalan atau tidak dalam negara itu sudah ada prosedurnya. Jangan kita masyarakat sipil yang tidak punya kekebalan ini, nanti ya itu meskipun ya masyarakat sipil pun harusnya dalam demokrasi itu punya hak bicara juga yang bebas, yang tidak gampang dikriminalisasi. Tetapi ada perangkat yang kita siapkan untuk menyatakan pendapatnya, bertanya dan seterusnya, itu dengan kekebalan yang luar biasa. Saya ini pembuat undang-undang MD3 dan undang-undangnya belum berubah. Saya tahu itu undang-undang itu powerful kalau mau dipakai oleh anggota dewan. Ya, satu orang anggota dewan itu bisa bikin banyak masalah. Pertanyaannya gini Bung Fahri, kenapa menurut Anda kalau Anda mencermati dari luar, kenapa itu tidak dilakukan oleh teman-teman yang di DPR sekarang? Nah, itulah mentalitas kita sendiri kan rusak oleh ketiadaan kesadaran bahwa parlemen di dalam tradisi presidensil itu adalah oposisi. Itu yang merusak sebenarnya. Dalam tradisi itulah kemudian kegelisahan-kegelisahan ini menyebar menjadi kegelisahan umum, menjadi kegelisahan sivil gitu loh. Yang seharusnya itu ada salurannya di lembaga pengawas, yaitu itu yang pertama. Yang kedua, yang saya mau katakan itu. Kan saya sudah kritik dari awal. Penjadwalan pemilu yang menurut saya janggal gitu. Janggalnya di mana? Terlalu cepat kita berbicara tentang capres. Terlalu cepat pertarungan ini memanas karena yang kita pertarungkan adalah satu orang ya, atau dua orang yang memang betul-betul memiliki spektrum pro dan antinya itu sangat keras di masyarakat kita. Nah, saya mengatakan harusnya penjadwalan itu dibuat bertahap. Di mana-mana kompetisi di dunia ini ada babak penyisihan dulu. Ada yang bertarung yang kecil-kecil dulu. Ada yang bertarung itu yang tidak punya konsekuensi puncak dulu. Yang namanya final itu di ujung kita ini langsung final. Karena pilpres itu langsung final. Apalagi nanti kalau calonnya dua langsung final. Nah itu bikin tegang. Seharusnya ada pendahuluan. Yaitu pertarungan antara partai politik gitu, jubir-jubir partai dulu, kamu bikin partai apa sih kau bikin, baru tangtung kita berdebat, asik. Tahap kedua, anggota legislatifnya, ayo adu nih anggota legislatif Jakarta, ibu kota mau pindah ke IKN. Tapi aturan ini kan yang dibikin teman-teman DPR juga kan untuk serentak begitu. Itu ada begituannya, lah ini enggak, kita terpaksa masuk final dan jangan lupa. Final itu menentukan. Iya, tapi ini kan konsekuensi Bang. Ini kan konsekuensi dari penyelenggaraan pemilu serentak ya itu dia. Gitu. Konsekuensi ini kita yang buat. Ini kan kelakuan kita ini semua itu. Dibikin kita sendiri susah sendiri gitu jadinya. Iya dan yang bikin itu sebagian kan berada di koalisi pemerintah. Sebagian besar ya. Artinya memang ya inilah yang diinginkan oleh pemerintah. Ini yang didesain oleh pemerintah. Ya, yang diinginkan pemerintah seperti ini gitu. Inilah yang terjadi Bang Fahri.
memang akhirnya pemilu yang riang gembira seperti yang dituliskan oleh Mokhtar Embut tahun 71 itu ya akan sulit dilakukan, apalagi bila masih ada fakta-fakta yang menyatakan bahwa oh ini calon yang tidak akan melanjutkan pemerintahan saya, maka harus mendapatkan tantangan-tantangan yang lebih banyak misalnya. Nah itu yang menurut saya sih tidak boleh terjadi, karena akhirnya kita tuh punya pengalaman ya. Di dua pasang calon di 2014 itu luar biasa. Kegembiraannya waktu di 2014 itu Pak Jokowi lawan Pak Prabowo pertama kali, itu kegembiraannya kan kita rasakan masih. Tapi tidak begitu, hanya kegembiraannya tapi residu perpecahannya juga iya, dirasakan. tapi awal-awal tuh kita masih excited. Tapi di 2019 itu perpecahannya makin menjadi-jadi. Nah artinya kita tuh belum bisa kembali ke dalam demokrasi pemilu yang gembira tadi gitu. Apalagi sekarang misalnya partai politik, tadi saya setuju tuh. Kan ini yang dipikirkan itu selalu debat antar kandidat presiden misalnya. Tapi belum pernah ada debat antar ketua partai politik tentang visi misi dan ya, apa barangkali nanti balik lagi kedepannya. emang desainnya seperti itu yang Anda bilang tadi Iya, itu. tapi desainnya kan sudah disepakati oleh pemerintah. Jadi ya inilah yang diinginkan oleh pemerintah. Gus Coy, kalau memang ada kekhawatiran, ada ketakutan, kenapa nggak teman-teman di parlemen yang melakukan pengawasan atau ditanya kayak memang ada apa ini gitu? Ya itu tadi Bang Fakhri menyampaikan itu. Menyangkut mentalitas, menyangkut apa. Apanya? Apa karena semua sudah koalisi pemerintahan semuanya, satu ya, suara? Termasuk. Jadi udah nggak ada lagi fungsi di DPR itu untuk check and balances? Itu termasuk. Jadi, tapi kalau pemimpin eksekutif, ya, karena kita tahu legislatifnya ini sudah membebek hampir semuanya udah. Ya. Wah, Kalaulah ada yang kritis itu kan jumlahnya nggak banyak. Dan ketika nggak banyak ini tidak suaranya pun tidak melengking, tidak dahsyat gitu ya. Kemudian instrumennya juga tidak dahsyat. Itu termasuk Nasdem juga di parlemen seperti itu, Gus Coy? Saya kira iya. Sehingga hanya terdengar sayup-sayup. Kunci dari sebuah pemerintahan termasuk pemerintah demokrasi ala Indonesia ini, sebetulnya kita ini mau riang gembira, kita ini mau kacau, kita ini mau apa, itu sebetulnya intinya ada pada presiden. Iya, itu pemimpin tertinggi. Ya, itu menentukan segalanya, apalagi masyarakatnya masih tradisional, apalagi yang tingkat pendidikannya, yang tingkat SMP, SD itu mayoritas jumlah di Indonesia. Sehingga pemimpin itu masih menjadi sentral dari seluruh hal. Itu tidak terjadi saat ini? Ya, nah ini tidak terjadi saat ini. Betul. Apalagi dia sudah menyatakan, saya cawe-cawe, saya berpihak. Itu harusnya dari pemimpinnya. Meskipun alasannya kepentingan negara. Ya. Duh, yang jelas nilainya objektif dan benar tidak akan menimbulkan perdebatan adalah ketika pemimpin menyatakan saya akan adil, saya tidak ikut cawe-cawe karena ini real objektif untuk kepentingan negara. Bagi rakyat tidak ada interpretasi. Tidak ada interpretasi. Pemimpinnya Bang Panda yang harus menciptakan jadi kunci suasana dari semuanya adalah itu. pemimpin. tadi yang dia bilang kalau riang gembira. Kalau yang kutangkap Jokowi riang gembira. Tidak ada satu. Kemudian kekhawatiran itu terlampau didramatisir. Pak Jokowinya mungkin riang gembira Bang Panda, tapi masyarakat faktanya terlampau didramatisir. Bang Panda pura-pura nggak tahu. Ada anggota DPR Komisi 2 yang tugasnya sebentar dulu, yang tugasnya mengawasi. Itu ada Bawaslu, ada kemudian pers yang sangat begitu bebas, media yang sangat ini kan gitu loh. Jadi dramatisasi itu terlampau berkelebihan. Khawatir ada penyelenggaraan pemilu yang sudah disalahgunakan. Ada yang mana? Tapi sebentar, ini belum lagi dimulai. Kita dengar kabar kan LSM menemukan 52 juta data pemilih sementara yang janggal. Jadi itu fakta juga itu. Itu bagus, ada kekurangan disempurnakan, ada kekurangan disempurnakan. Jadi jatuh itu kekurangan. Oke, baik. Jadi udahlah, nggak usah terlampau didramatisasi. Tidak usah terlampau didramatisir. Oke, tidak hanya Bang Panda pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak taunya gimana? Ya, pura-pura nggak tahu bahwa seolah-olah semuanya baik-baik saja. Pura-pura tahu. Atau dia menikmati
Gus Coy, Nasdem itu di pemerintahan. Terkecuali kalian udah mengaku nggak di pemerintahan gitu loh. Ikut bertanggung jawab. Di pemerintahan namun sudah membuat koalisi yang berbeda dengan Urusan pemerintah. dia lah itu, koalisi-koalisinya itu. Pemerintahan tapi minoritas, ada mayoritas. Baik. ya kan? Dari kasus hukum digoyang, kemudian digoda juga dari partai politik lain seperti pertemuan Sekjen PDIP dan Sekjen Demokrat dalam upaya menggoda koalisi perubahan. Apakah ini mempan atau justru akan menggoyang? Kita lanjutkan usai atau komentarnya sedikit lah sebagai orang yang pernah berada bareng Pak SBY, pernah juga di oposisi, pernah di pemerintahan dan lain-lain. Kalau kita lihat komunikasinya, kita tahu kan hubungannya Pak SBY dan Ibu Mega memang agak kurang harmonis gitu ya Bang ya. Apakah ini bentuk respon dari Pak SBY dari pertemuan para sekjen kedua partai ini atau ada hal yang lain Anda menangkapnya Bang? Boleh gunakan mic-nya Bang Fahri? Ya kalau Pak SBY kan kita mengenal beliau sebagai apa ya istilahnya orang yang sering memakai kata prihatin kan. Ya. Dan saya kira memang di lukisan itu memang ada tergambar keprihatinan. Menunjukkan keprihatinannya. Tetapi begini, pemimpin itu kan nggak boleh bersedih. Pemimpin itu kan nggak boleh kelihatan lemah ya. Karena efek dari kelemahan kita itu kan turun kepada kelemahan Kader-kader rakyat, bawah. kelemahan masyarakat. Gitu. Pemimpin itu harus selalu punya cara, sehingga memang dia adalah mercusuar yang dilihat oleh rakyatnya bahwa kita tidak dalam kebuntuan gitu. Makanya terus terang saya, ya sekarang kita karena berada di luar ya. Kalau dulu saya kan frontal ya, karena berada di dalam. Maksudnya itu saya tidak mau, saya tidak terima. Kalau ada keadaan yang saya tidak terima, saya katakan itu, saya tidak terima dengan keadaan ini. Tapi setelah saya berada di luar, saya mendorong supaya teman-teman itu supaya selalu punya jalan gitu loh. Jadi jangan merasa buntu, jangan merasa tidak punya jalan gitu. Karena kalau kita ini yang di atas panggung ini terbiasa mengatakan kepada masyarakat bahwa kita nggak punya jalan, itu nanti masyarakat kita frustrasi. Jadi kita harus selalu merasa punya jalan. Makanya saya mohon maaf ini Gus Coy itu misalnya mengatakan ini semuanya kalau presidennya selesai, semua selesai gitu. Kalau menurut saya ya harus kita mitigasi jalan yang tidak terlalu harus mengandalkan satu orang gitu. Karena ada banyak jalan yang harus ditemukan dalam bangsa yang begitu besar, tadi seperti kata Bang Panda, ada institusi yang sudah berdiri begitu. Jalan-jalan lain ditutup semua. Nah itu dia. Jalan-jalan tutupnya gimana Gus Coy? Nggak boleh Jalan-jalan itu menurut saya. gimana? Saya mohon maaf ya Gus Coy, saya nggak mau intervensi sikap partai. Tapi nggak boleh juga anomali gitu. Seperti yang dikritik oleh Bang Panda itu. Sebenarnya dalam tradisi presidensial itu partai pemerintah sama partai oposisi itu tidak ada. Jadi semua harus oposisi apabila dia di parlemen. Ya. Dan semua harus menjadi anak buah presiden kalau dia masuk kabinet. Jadi begitu caranya, sistem ini sudah diatur dan didesain begitu. Kita dulu pernah punya sejarah parlementer di awal-awal demokrasi Indonesia tahun 50-an. Dan memang begitu. Partai koalisi membentuk pemerintahan di awal. Kalau pemerintahan terbentuk disebut dengan koalisi pemerintah, yang gagal membentuk pemerintahan disebut dengan koalisi oposisi. Bertarunglah mereka gagasannya itu di situ. Tapi sekarang kita sudah mengambil sistemnya presidensial, maka semua yang ada di DPR itu haruslah menjadi oposisi dan semua yang berada di kabinet adalah anak buah presiden, titik gitu. Nah begini cara sistem. Nah sekarang kita melihat meninjau ketidaksempurnaan sistemnya itu ada di mana? Nah, itu yang saya terus terang. Sudah terjawab tadi di DPR kan katanya. Membebek tadi katanya. Sikap itu yang harus diambil keputusannya. Anggota DPR dengan sendirinya seharusnya, ya mohon maaf ini ya, harusnya lebih terang benderang berbicaranya. Mudah-mudahan ini ditonton oleh teman-temannya Bung Fahri yang anggota DPR sekarang ya, agar menjalankan fungsinya dengan baik. Saya mau ke Bang Henry dulu nih. Iya, saya mau menanggapi dan melanjutkan sebetulnya. Jadi apa yang disampaikan Bang Fahri itu tepat juga. Tapi yang hilang Mbak Anggi, terutama di beberapa tahun belakangan ini kan tentang kepatutan. Kepatutan untuk tidak meralat kebijakan sebelumnya misalnya. Kereta cepat, IKN gitu ya. Atau misalnya
kepatutan-kepatutan untuk mempersilahkan dinasti politik terjadi di Indonesia. Kemudian kepatutan-kepatutan lainnya termasuk tentang Pilpres. Pilpres ini kan tentang ritual demokrasi. 5 tahun dievaluasi, kalau bagus seperti Pak Jokowi, Pak SBY dilanjutkan. Gitu ya. 10 tahun memang saatnya pergantian pemimpin. Nah, apakah kemudian ritual demokrasi ini kemudian dicegah dengan kewajiban untuk terus-menerus satu perahu tanpa menyampingkan keinginan dari rakyat. Nah, yang diinginkan oleh para partai politik saat ini kan demikian gitu. Yang saya takutnya adalah karena kepatutan dalam Pilpres ini nampaknya makin lama makin kecil, bagaimana bila kemudian partai politik berubah menjadi loket politik? Artinya apa? Loket dalam artian ini hanya penjual sebagai tiket. untuk Nanti kalau tiketnya diborong gimana? Jadi kita hanya punya berapa pasang calon, menyampingkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, kemudian mempersilahkan yang diinginkan oleh penguasa. Demi apa? Demi melanjutkan pembangunan. Sekarang begini misalnya, kemarin kan Presiden ke Temasek tuh, itu kan bukan G2G tuh kalau nggak salah, itu kan diundang sama bisnis tuh. Pak Presiden presentasi, ini kalau salah mohon maaf ya, tolong diklarifikasi, menjelaskan tentang IKN. Pak Jokowi ini kan dieharder IKN nomor 1. Kalau kemudian ganti presiden pun, kalau Pak Jokowi gagal mendapatkan investor, saya yakin tidak ada presiden yang bisa mendapatkan investor. artinya program itu nggak bisa dilanjutkan. Iya, gitu. tapi Mbak Anggi, kalau program ini bagus, seharusnya Presiden Jokowi tidak perlu takut program ini tidak akan dilanjutkan. Okay. Karena apa? Pemimpin di Indonesia, politisi, kalau bagus dilanjutin pasti sama dia, kemudian dia klaim. Jadi nggak usah khawatir lah. Nggak usah khawatir. Gitu ya. Oke, balik lagi. Jadi soal IKN supaya jangan bicara analisa jauh, nggak perlu diskusi lagi, itu ada undang-undang. Oke, kita dulu. balik lagi ke tema Sumpah kita. pertama sebentar. daripada presiden melaksanakan undang-undang sampai seluruh-seluruhnya. Jadi bukan diskusi lagi. Oh Cuma iya tadi Pak Manda. foto Ini yang mohon maaf juga. Balik ke tema kita lagi Gambar sebentar. yang tadi dulu, Ya, mana balik gambar dulu ke SBY? gambar tadi, boleh ditampilkan lagi nih. Bang Panda mau mengomentari Bukan di gambar. gambar Makanya SBY mudah-mudahan lukisannya Pak SBY, Pak ya. Jokowi juga mengerti sumpah presiden itu sehingga tidak perlu cawe-cawe Oke, misalnya. kita balik dulu ke Balik konteks lagi tema. nih, Iya, balik iya, nih. oke. Sebentar. Bang Panda mau mengomentari Mana lukisannya Pak lukisan SBY tadi. Boleh ditampilkan kembali. Nah, ini apa Bang Saya Panda? terus terang sedih melihat ini. Sedih kenapa? Ini pengakuan tidak langsung daripada SBY tentang perilakunya. No Perilakunya? justice, saya jadi ingat waktu dia minta Jaksa Agung mereksa Surya Paloh. No justice itu. Nah kemudian no peace, dia nggak bisa berbaikan dengan Mega. Jadi merefleksikan Pak aku SBY lihat gitu. gambar lukisan itu pengakuan dia. Mencerminkan diri sendiri. Iya, gitu. refleksi dia gitu loh. Oke. Jadi Ini- dia bilang, waktu aku perintahkan Jaksa Agung mereksa Surya Paloh, memang no peace, no Boleh, justice. boleh kita bebas menafsirkan lukisan itu Lo sesuai bukan persepsi boleh masing-masing. menafsirkan, ya memang itu kejadiannya. Oke, nah Bukan apakah nafsir seperti gitu loh. itu juga Gus Cek? Gus Cek kenapa Gus Cek? Enggak tahu. Bang. Gak ada komentar. Oke, Cuma nanti begini. Bung Henry, nanti kita jeda dulu. Saya juga ingin minta pendapat Bung Henry dari pengamat politik menanggapi lukisan tadi seperti apa, memaknainya. Penasehat dia harus kasih tahu sama SBY. Usai "Pak, jeda." Jangan pakai ini gitu. Oke Bang Panda, usai jeda. Saya lanjutkan. Sebentar, saya ke Bung Henry Satrio. Kalau kita berbincang sepanjang ini, apakah nanti akhirnya hantaman kasus hukum, kemudian godaan-godaan politik lainnya akan menggoyahkan koalisi perubahan kalau menurut Anda? Kalau Lihat menurut dulu. saya sih kalau tentang hukum ya, kalau memang salah ya nggak apa-apa diproses saja. Karena hukum kan harus Ditegakkan, tidak tebang ya. pilih gitu ya. Jadi kalau ada yang menteri yang salah, ya proses saja. Yang menteri lain juga kalau ada yang salah ya proses saja. Jadi kalau tentang proses hukum harusnya dibedakan. Jangan sampai kemudian hukum ini dijadikan alat untuk kekuatan kepentingan politik gitu. Nah menurut saya itu yang tidak bisa. Nah kemudian apakah akan terus diganggu? Selama Anies Baswedan berpotensi menang, pasti akan terus diganggu. Jadi ini karena Anies berpotensi menang, karena makanya ada gangguan Karena terus berpotensi menang, makanya akan terus diganggu. Kan tadi saya sudah jelaskan pertandingan yang akan dihadapi oleh Mas Anies ini ada dua. Pertandingan sebelum pertandingan yang asli. Pertandingan yang sebelum pertandingan asli ini yang sekarang ini menuju pertandingan nanti. Jadi kalau sudah masuk ke dalam kompetisi yang namanya Pilpres itu kan semuanya terserah rakyat gitu ya. Mau dicurangin kayak gimana juga kalau rakyat memilih ya menang aja.
tapi menuju ke sana itu harusnya pemerintah saat ini, penguasa saat ini fair-fair aja. Jadi Sekarang nggak fair menurut Anda? Walaupun sudah mempunyai 2 jago kan, ini kan persepsi publik kan ada 2 jago nih, Pak Prabowo dan Pak Ganjar gitu ya. Ya harusnya dipersilahkan saja. Siapa contoh yang paling benar itu dalam urusan demokrasi seperti ini? Megawati Soekarno Putri. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri itu yang paling benar, yang mengerti demokrasi. Kenapa? Contohnya, kalau dia menggunakan kekuasaan dalam demokrasi, nggak akan bisa maju orang yang namanya SBY ke dalam perhelatan Pilpres 2004. Cuma Ibu Mega mengerti itu. Petugas partainya belum menurut saya. Bung Panda, ini karena Anies punya potensi menang makanya diganggu-ganggu terus gitu ya. Boleh mic-nya digunakan? Itu nggak betul itu. Prabowo juga punya potensi menang, Ganjar juga punya potensi menang. Jadi kalau bedanya tadi itu kan karena ada endorsement dari pemerintah. Sama-sama punya potensi menang. Enggak. Tapi kan jelas yang sana kan President's man. keinginan penguasa. Bukan, nggak usah dramatisasi lah gitu loh. Begitu menjadi jalannya Anies menjadi begitu terjal gitu ya kan. Emang udah jalan di mana sekarang? Jadwalnya juga belum. Loh, ini apanya seperti juga belum. Hensat bilang kan pertandingannya ada 2 nih pertarungannya. Pertarungan sebelum pemilihan presiden, pertarungan pas pemilihan presiden. Nah ini pertarungan berat ini sekarang aja dulu justru. diberes-beresi dulu lah PR-nya. Wakilnya ditunjuk dulu lah, apanya di apa dulu lah gitu dulu. Jadi nggak usah dramatisasi gitu loh. Jangan dramatisasi, Gus Coy. Terakhir Gus Coy. Ya, saya ingat teori yang pernah saya pelajari dalam hidup, terutama dalam demokrasi kita berkompetisi itu ada 2 jalur yang melekat pada, ada 2 hal yang melekat pada setiap manusia. Pertama disebut khauf, kekhawatiran. Dan yang kedua disebut roja, harapan. Kekhawatiran, mengapa khawatir? Kalau dalam konteks politik kita sekarang, karena presiden yang mestinya berbuat adil dia telah cawi-cawi, dia telah jelas-jelas nyata mendukung siapa, dan dia punya instrumen, dia punya depdagri, dia punya segala macam sampai aparatur ke bawah. Khawatir ini betul-betul nanti tidak terjadi, khawatir betul-betul nanti curang. Kemudian ada harapan, kata Bang Fahri kita nggak ada jalan, kita tetap punya harapan karena setiap kesulitan itu ada kemudahan. Kami yakin sebagai manusia beriman ada jalan, ada pilihan. Nah, apa yang kita katakan semuanya tadi itu adalah bagian dari kritik. Hai pemegang kekuasaan, kami semua sebagai rakyatnya mestinya memperoleh keadilan. Itu hari ini nyata di lapangan tidak memperoleh keadilan. Kekhawatiran berikutnya kami, Anda berlebihan di dalam memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan kelompoknya atau kepentingan partainya. Jadi ini semua pakai ilmu. Bukan ini berdasarkan asumsi. Bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan asal ngomong. Nah, oleh karena itu maka yang kita katakan adalah harapan, kekhawatiran sekaligus kontrol. Baik, itu kuncinya. Sayang sekali ini saya yakin punya komentar Bang Panda, tapi waktunya habis. Bang Fahri juga aku bagian aja. Harapan, kekhawatiran dan kontrol. Jangan itu ditutupi kuncinya. dengan kekhawatiran dibawa tidur. Kontrol, dan terakhir ada kontrol. Dengar dulu, ada ayat yakinlah aku itu, jangan kau khawatir. Jadi baik. kita orang yang tidak punya khawatir gitu loh. Tidak boleh khawatir asalkan kontrolnya jalan dengan baik gitu ya. Baik, saya harus akhiri. Terima kasih Bang Panda, Bang Fahri terima kasih, Gus Coy terima kasih, Bung Heri terima kasih. Saya tutup 2 sisi.